Tinggal siapa yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku, ternyata Fadel. Ya kemungkinan besar itu ya naik jadi tersangka. Kabar terbaru dari peseteruan Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh, pihak kepolisian telah menaikkan status laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh ke tahap penyidikan. Fadel Bajideh tampaknya segera menjadi tahanan, sebab polisi telah menemukan unsur pidana pada Fadel Bajideh. Hal tersebut berdasarkan gelar perkara, yang telah dilakukan penyidik pada 24 Oktober 2024. Menurut AKP Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Nurma Dewi, penyidik telah menemukan adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Fadel seperti yang dilaporkan Nikita Mirzani. Tindak pidana tersebut juga didukung oleh keterangan-keterangan saksi dan saksi ahli yang telah dikumpulkan penyidik. Sementara itu, praktisi hukum Ricky Helbert, yang juga seorang purnawirawan polisi yang pernah menjabat sebagai Karawasidik Bareskrim Polri, menjelaskan naiknya status penyidikan Fadel Bajideh atas laporan Nikita Mirzani tersebut. Jadi begini ya, mungkin di penjelasan saya terdahulu saya sudah sampaikan. Apapun alasannya, bahwa Fadel tidak boleh memboyong seseorang ditempatkan di suatu apartemen dengan posisi dia masih di bawah umur. Dia kan masih di bawah pengampuhan namanya, di dalam pengawasan orang tua. Itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Mungkin dari trik ini yang dikenakan. Yang kedua, yaitu tadi, menggauli anak di bawah umur. Kena juga dia di situ. Ya. Jadi kita nggak usah menarik bahwa kenapa dia melakukan itu, karena ini dibuang sama keluarganya. Ya kalau dibuang kepada keluarganya, jangan ditampung sendiri dong. Kan ada LPSK. Kan gitu. Ada LPSK. Jadi saya harus luruskan masalah ya. Jadi yang salah saya katakan salah, yang benar saya katakan benar. Nanti tinggal penyidik yang dari Jaksel nanti akan menyoroti permasalahan ini. Aspek mana pidana yang dilakukan oleh Fadel. Kalau saya sudah bisa menduga, ya, yaitu tadi, ya, melarikan anak di bawah umur, sudah jelas pasti, ya. Kemudian melakukan persetubuhan, itu pun perlu dibuktikan juga. Kalau udah di apartemen kan perlu pembuktian. Nah, yang tidak bisa dibuktikan itu adalah masalah aborsi. Kan itu. Aborsi ini kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan aborsi, karena itu harus ada, pertama itu rumah sakit mana yang melakukan, dokter mana yang menangani. Kalau di bawah umur, dia kan di bawah pengampuan. Kalau dia melakukan aborsi, dia harus persetujuan dari orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, harus diketahui oleh pihak kepolisian. Karena dia melakukan aborsi, berarti kalau dia melakukan aborsi, berarti melakukan persetujuan kepada orang yang sudah dewasa. Agar nanti bisa diambil siapa orang dewasa yang mensetujui dia, sehingga dia hamil. Kan begitu kira-kira ya. Nah, kalau dikatakan naik sidik, ya sah-sah saja. Menurut saya ya memang konstruksinya melarikan anak di bawah umur ya kena pidana. Walaupun ya yang saya monitor Nikita Mirzani sempat membuang nih anak. Nah, kalau memang kita piawai, kita harus menyerahkannya kepada LPSK tadi. Di LPSK tadi lah nanti dilindungi, dimediasi, ataupun diambil langkah-langkah hukum yang lain. Kira-kira gitu ya. Sebagai praktisi hukum dan purnawirawan kepolisian sendiri, Pak, kira-kira Fadel sendiri terkena pasal 8 dan ancaman hukumannya berapa itu? Oh, nanti pihak penyidik, kalau penerapan pasal, nah ini saya orang yang seperti itu ya, penerapan pasal yang diterapkan itu adalah rahasia penyidik. Kita nggak boleh mengatakan bahwa kena ini pencabulan, apa segala macam. Tentu ada hasil sidik daripada penyidik yang menyatakan ternyata apa yang kita duga tidak itu diterapkan pasalnya. Pasal yang berbeda. Kan ada irisannya. Nanti tentunya kalau saya perhatikan pasti ada yuntonya. Nah, karena nanti yuntonya itu ya satu ya melarikan anak di bawah umur tadi. Ya. Yang kedua itu tadi melakukan persetubuhan tadi. Nah, yuntonya di mana penerapan pasalnya nanti, mana yang lebih signifikan, yang kira-kira substantif, itu adalah urusan penyidik. Saya mantan penyidik, saya mantan Karawasidik, saya nggak bisa membuka itu di publik, seolah-olah saya menentukan bahwa ini dikenakan pasal sekian. Berarti saya dong yang nyidik. Yang punya kewenangan itu penyidik, bukan saya. Tapi jelas kalau sudah naik sidik, berarti sudah penetapan tersangka. Kira-kira gitu, ya. Oke, Pak. Oke, Pak Dian, satu lagi, Pak Dian. Ini kan anak di bawah umur.
si Loli. Ini si Fadel bisa dikenakan pasal berlapis nggak? Ya itu tadi. Kan kalau sudah diuntuk kan berarti kan sudah dia. Jadi bukan hanya penerapan satu pasal saja. Ya pasal satu ya dia melarikan anak di bawah umur, kemudian mengkerangkeng anak tersebut di suatu tempat di apartemen. Nah, kemudian dibuktikan kembali nanti apabila terjadi persetubuhan kedua belah pihak. Kan ada pasal-pasalnya kena nanti. Nah, nanti tinggal dari pihak pengacaranya akan membuktikan bahwa benar nggak sangkaan, dugaan yang dilakukan Fadel ini. Tapi kalau sepintas, kalau saya lihat, ya seperti itu. Karena faktanya si Loli ini berada di tangan si Fadelnya. Tinggal Loli sekarang ini berpihak kemana? Saya nyatanya memang kamu buang segala macam kalau dibilang kepada Nikita gimana? Tapi si Nikita juga kan pernah meminta perlindungan ke LPSK. Apapun hubungan klausul antara anak dan ibu, dia masih mempunyai hak untuk minta perlindungan kepada LPSK. Ini bagaimanapun darah dagingnya. Terlepas si anak mau terima atau tidak. Ya mungkin dia sadar pada saat itu, dia minta perlindungan LPSK, sah saja. Tinggal LPSK menganalisis layak atau tidak untuk dilindungi. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Pak, jadi langkah-langkah apa yang dilakukan oleh kita ini bisa dikatakan langkah cepat. Menurut hemat saya, ya sudah pas ya. Jadi langkah Nikita itu melakukan laporan ke pihak kepolisian sudah benar. Ya. Jadi tidak mengambil langkah-langkah sendiri, tentu melalui etika prosedur hukum. Nah, pada saat diperiksa dia di sana, ternyata ada benang merahnya, diperiksa di lab ada benang merahnya, kemudian diperiksa jalur perjalanan daripada Loli ini ada benang merahnya, jadi ditetapkan sebagai tersangka, dinaikkan sidik. Nah, langkah-langkah daripada Nikita sudah betul. Langkah-langkah Nikita juga minta LPSK juga sudah betul. Tinggal minta dua argumentasi kepada si anak yang merasa dibuang ini. Tapi struktur hukum itu sudah berjalan. Karena penyidik dari kepolisian juga akan melihat benang merahnya. Kalau tidak bisa diangkat ke permukaan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kan nggak boleh dipaksakan. Tapi secara kasat mata, ini kasat mata ya, itu memang sudah tepat. Karena ini anak di bawah umur, di bawah pengampuan. Jadi nggak layak untuk disimpan oleh seseorang. Apalagi nih orang yang menyimpan ini tidak ada hubungan saudara. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dia kena dia. Sudah tepat itu nih kitanya. Nah, tinggal nanti kita lihat perjalanannya gimana. Pasalnya berapa, undang-undang mana yang dikenakan, nanti kita lihat nanti di penyidik. Tentu pasti ada juga kena. Yang saya tahu itu adalah dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Kira-kira gitu ya. Berarti melihat kasus ini Pak, besar kemungkinan Fadel ditetapkan menjadi tersangka ya Pak? Kalau sudah naik sidik, ya, kemungkinan itu ada. Jadi gini ya, ini kembali lagi supaya masyarakat tahu, ya, penetapan tersangka, ya, berdasarkan keputusan MK nomor 21, ya, 12 Romawi 2014 menyatakan penetapan tersangka adalah merupakan hasil akhir dari suatu penyidikan. Nah, sekarang kepolisian kan sudah melakukan lidik sidik. Di dalam lidik sidik ternyata ada benang merahnya, diangkatlah dari lidik menjadi sidik. Kalau sudah berani menentukan sidik, berarti untuk menemukan siapa pelaku dan tersangkanya. Kalau belum bisa menentukan siapa tersangkanya, nggak bisa dinaikkan ke sidik. Nah, tinggal siapa yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku, ternyata Fadel. Ya kemungkinan besar itu ya naik jadi tersangka. Nanti tinggal penetapan dari pihak kepolisian. Jadi saya tuh mengambil benang merah secara runtut. Jadi hukum berjalan tegas, tidak ditabrak, jangan seperti kasus Vina dulu. Kasusnya si yang pra-peradilan tuh. Kalau itu memang jelas-jelas pihak kepolisian salah. Karena dia menetapkan tersangka tanggal 21, tanggal 22 baru diperiksa. Nggak boleh menabrak keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ditangkap dulu baru diperiksa, nggak boleh. Periksa dulu, baru kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, dilepaskan. Itu kira-kira ya, itu konstruksi hukum. Ya.